isu yang dilihat oleh Roy Suryo, namun juga Dini Indriani juga menyebar isu ya terkait sayembara, dan akhirnya salah satu presiden membuat acara itu. Mengenai itu atau apa sih yang menjadi perdebatan ini? Iya, pertama saya perkenalkan dulu ya, saya adalah ketua umum dari Militan Gibran Nusantara. Di sebelah kanan saya ada Bung Ajis, itu sekjen dari Militan Gibran Nusantara, dan beberapa teman-teman dari DPP Militan Gibran Nusantara. Memang kami hadir di sini untuk melihat bagaimana perdebatan mengenai ijazah Mas Gibran, ya, yang dikatakan ini oleh mereka disayembarakan oleh Dini Indrayana. Sebetulnya saya ini diundang oleh iNews, oleh Rakyat Bersuara itu untuk sebagai narasumber. Tetapi ada di sana ya yang mengikut itu sebagai narasumber di pihak yang sana tidak ingin untuk Andi Aswan itu hadir dan sebagai narasumber untuk memberikan keterangan kepada publik, ya, untuk apa? Untuk mengimbangi berita-berita ataupun data-data yang mereka miliki untuk itu, ya. Jadi biar bagaimanapun saya bukan tiba-tiba datang, tapi saya bersama Militan Gibran Nusantara memang diundang Mas Aiman untuk bisa hadir agar dapat memberikan berita yang seimbang untuk itu. Nah, di dalam perdebatan tadi kita melihat ya bahwasanya apa yang dilakukan itu semua adalah asumsi mereka dengan berlindung dari kata jika, ya. Padahal kita juga kalau mereka merasa bahwasanya itu memang dia katakan quote unquote itu palsu, ya laporkan saja kepada pihak kepolisian untuk masalah ijazah Mas Gibran. Karena terus terang masalah yang dikatakan surat keterangan penyetaraan itu sudah membuktikan ya kepada publik, dan ini disahkan oleh pemerintah bahwa itu tidak ada lagi yang namanya itu berpermasalahan-permasalahan, dan sudah ditetapkan di MK juga, ya kan. Nah, ini kenapa kembali lagi ke tahun 2025 yang lalu ketika Subhan Palal mempertanyakan hal ini juga gitu. Sekonyong-konyong tiba-tiba ada Bung Deni Indrayana melakukan atensi publik dengan mengadakan yang namanya sayembara itu. Mohon maaf, sayembara ini beda-beda tipis dengan taruhan, ya. Dan lucunya sayembara ini mengundang publik, tapi ya dananya itu tidak dimasukkan dalam satu akun itu, ya, tapi di tempat masing-masing. Ya bisa saja kita juga mengatakan, oke, saya akan sumbang 2 miliar, akan sumbang 3 miliar. Tapi kita tidak akan melakukan itu karena kita ini adalah militan Gibran, ya. Yang selalu kita membela artinya bukan membela secara membabi buta, tapi kenyataannya beliau sudah bekerja dengan baik gitu. Beliau bekerja dengan tulus ikhlas, sekuat tenaga untuk menjalankan semua yang diminta oleh Bapak Presiden kita untuk itu. Nah, jadi apa yang digambarkan di dalam perdebatan tadi memang menarik untuk masalah hukum, ya, antara Deni Indrayana, kemudian dengan Mas Ruli, ya, kemudian Pak Firman, ya, Pak Firman dengan Gafur Sanghaji gitu. Itu menarik gitu ya. Ya kalau saya biasalah ya dengan seteru abadi yang namanya Roy Suryo itu gitu ya. Tapi memang harus balance berita itu. Karena kalau kita melihat tadi itu hampir nggak balance masalah itu, ya. Tapi dengan munculnya pemain baru lagi yang namanya Ibu Mary, ya, yang dia mempersoalkan surat keterangan penyetaraan itu di PT UN. Itu saya masih apresiasi karena itu adalah dia lakukan surat keterangan itu, bukan masalah gugat ijazah itu. Dan saya lihat ya Ibu Mary ini juga terkontaminasi, Ibu Mercy ini terkontaminasi juga gitu loh dengan pihak-pihak mereka itu. Ini terbukti ketika di atas panggung yang ketika yang dihitamkan itu ada nama Ibu Mas Gibran, ya dia sembarangan berbicara. Nah, jelas itu memantik kita sebagai militan Gibran ini untuk meluruskan itu, jangan membuat suatu yang namanya fitnah,
membuat namanya pencemaran nama baik di situ gitu. Nah, itu harus suatu pembelajaran juga. Apalagi kalau dia itu adalah yang dia katakan adalah pengamat pendidikan, praktisi pendidikan misalnya. Itu membuat contoh yang tidak baik sebetulnya. Ya, yaitu tidak boleh ditiru oleh seluruh masyarakat Indonesia yang dikatakan itu. Ya, Untuk Sekjen sendiri ini kan isu yang sangat liar, apalagi dengan kata ada sayembara sudah tembus 3,6 M. Kalau nanti arahnya untuk menarasikan menyebar hoax, apakah bisa dituntut dengan pasal atau bisa dilaporkan? ya kita lihat saja seperti apa gitu kan. Kalau terus glorifikasikan ijazah misal Mas Gibran palsu, katakanlah. Karena kita melihat begini, kalau mau dikatakan itu, ya kan awalnya kan ijazah SMA, di masa derajat, baru diganti lagi penyetaraan. Ya kan, yang mana yang mau dia ini kan gitu. Ketika kita katakan SMA dan di beberapa di stasiun TV pun saya katakan, kalau mau dicari ijazah Mas Gibran lulusan SMA ataupun sederajat yang di Indonesia, jelas itu tidak ada. Ya, karena beliau itu menamatkan setingkat SMA-nya itu adalah di Singapura dan Australia gitu loh. Ya, itu jelas untuk itu. Kalau yang dia gambarkan, oh ini bisa 5 tahun. Come on. Setiap, oh ini ya, itu kan ada yang namanya kayak katakanlah di UTS Insert itu. Kita fokus misalnya 3 tahun. Di situ ada pathway, ya paling cepat 1 tahun pathway itu. Bisa 2 tahun pathway itu. Dia pun di sana dengan tujuan untuk apa? Untuk kuliah di Australia, ya. Tapi yang kita lihat begini, 3 tahun dia itu kan pastilah dia itu ada yang namanya sertifikat lah atau surat tanda kelulusan. Kalau tidak, dia tidak akan mendaftar ke MDIS atau Brevet University untuk S1-nya itu, ya. Jadi ini opini publik yang digalang oleh mereka itu ya memang untuk pembenaran itu ingin mendowngrade ya dari Presiden Jokowi dan Mas Gibran. Yang saya selalu katakan ini ada motif politik. Bohong kalau tidak ada motif politik. 10 tahun, 11 tahun lah ya. Di mana di Australia tiba-tiba datang ngomong bicara masalah adalah ijazah Mas Gibran. Tiba-tiba seperti itu. Ya kan, ada apa ini? Ya kalau kita bisa melihat secara gamblang, ini seperti pergantian ya pemain dari Subhan Palal ya yang kemarin melakukan katakanlah di NO dan sebagainya ya, ada ganti pemain yang lebih canggih lah, yang ngerti tentang hukum untuk itu. Ya, sah-sah saja dia lakukan itu ya. Tapi kan publik juga bisa menilai motivasinya. Oh tidak, saya tidak punya motivasi. Come on, kalau tidak punya motivasi mengapain lah seperti itu. Satu kan bisa juga adalah pansos, ya untuk itu. Tapi yang menarik mereka ini, ya udah inilah sudah tidak mempunyai yang namanya argumentasi yang baru yang menguatkan argumentasi mereka. Apalagi kita tunggu nih, ya Roy Suryo, kita tunggu itu di pokok perkara. Jangan mempermasalahkan mengenai surat edaran Mahkamah Agung, ya berusaha menyalahkan Mahkamah Agung. Tidak perlu itu, ya. Anda mau profit silakan aja profit gitu kan. Tapi kan pokok perkara itu harus didahulukan untuk bicara itu. Oke, bicara SEMA atau yang dikeluarkan MA itu SEMA 3 2006. Tapi kan kritikan kuat oleh dokter Tiba yang kemarin rapidnya ditolak. Dan dia merasa ini ada momen-momen tertentu dalam sedang mengajukan profit untuk dugaan-dugaan tertentu. Nah, Abang melihat itu. Dugaan tertentu gimana? Biasanya memang kalau dia menang kan glorifikasi terus tuh. Kita bebas dari hukum, kita bebas. Kan selalu kita counter. Ini masalahnya adalah surat dakwaan, bukan bebas demi hukum yang artinya press flag atau on flag. Bukan itu. Kan nggak percaya mereka kan selalu berbangga itu. Nah, makanya dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung itu ya semuanya sia-sialah buat mereka untuk melakukan profit itu. Kenapa? Ya silakan mau profit silakan, tapi pokok perkara harus Anda jalankan untuk itu. Kembali lagi Pak Firman itu kan juga mengatakan ya kan kalau mereka yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, nggak usah takut dengan namanya pokok perkara. Kok ini ketakutan kok?
ketakutan sekali mereka untuk itu. Nah, ini kan permasalahan untuk itu. Ya, jadi Mas Roy ya, kan Dokter Tipan nanti kan tanggal 27 Agustus. Ya, sidang pokok perkara dimulai kembali. Ya, Roy Suryo kan belum. Ya, mudah-mudahan sudah dapat diregister oleh PN Jakarta Timur ya untuk Roy Suryo tersebut. Tapi itu bisa